dini hari berikutnya. Ketika Yao Mei keluar dari kamar, dia melihat kakaknya terbaring tertidur di depan pintu. Orang ini benar-benar berada di luar pintu sepanjang malam. "Kakak, bangun, tadi malam." Kakak Yao Mei melihat Yao Mei keluar dan segera bangun untuk menanyakan apa yang ingin dia tanyakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Yao Mei memelototinya, lalu berbalik dan pergi. Chen Ping juga meregangkan tubuh dan keluar ruangan. "Kakak ipar, kamu benar-benar galak. Aku mendengarnya tadi malam, kakakku terlihat dingin di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Tadi malam sangat meriah. Kamu tidak bisa menolak kali ini. Katakan jangan kakak iparku." Kakak Yao Mei melihat Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. "Bisa menjalin hubungan dengan Chen Ping? Sekarang saya merasa nyaman." "Saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan, tutup mulutmu. Ayo pergi dan jangan pernah datang ke Beast City lagi." Yao Mei sangat malu setelah mendengarkan kata-kata kakaknya sehingga dia berteriak. "Pergi, kemana harus pergi? Kamu sekarang milik Chen Ping, kamu hanya bisa mengikutinya. Apakah kamu ingin pergi atau tidak? Kamu bisa mengikutinya sendiri." Setelah Yao Mei mengatakan ini, dia keluar dari penginapan dengan marah. Kakak Yao Mei sedikit terdiam. Dia tidak mengerti kenapa adiknya masih bersikap seperti itu padahal semuanya sudah matang. "Apakah kamu tidak akan mengejarku?" kata Chen Ping kepada saudara laki-laki Yao Mei. Saudara Yao Mei memandang Chen Ping dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia baru saja memeluk pangkuan Chen Ping, dan dia akan sedikit tidak mau menyerah seperti ini. Tapi dia tidak bisa melihat adiknya lari keluar kota dan melupakannya. Tiba-tiba, kakak Yao Mei menjadi malu. "Tunggu apa lagi? Kenapa kamu belum mengejarku?" Chen Ping terdiam saat melihat kakak Yao Mei seperti itu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping pergi mengejar Yao Mei. Melihat ini, saudara laki-laki Yao Mei pun mengejarnya. Dia berencana untuk menetap dengan Chen Ping sekarang. Ketiga orang itu langsung menuju gerbang kota, berencana meninggalkan kota. Yao Mei meninggalkan kota untuk pulang, sementara Chen Ping meninggalkan kota untuk mencari saudara perempuan Xiong Kuo dan bertanya tentang urat batu roh peri. Tapi saat Chen Ping bersiap untuk meninggalkan kota, sepasang mata menatap mereka. Tuan Qiyu, pria bernama Chen Ping itu mungkin meninggalkan kota dan mencoba melarikan diri. Di sebuah bangunan kecil yang unik, seorang bawahan mengikuti Qiyu untuk melapor. "Orang ini benar-benar ingin melarikan diri dari kota. Saya tidak menyangka dia benar-benar melarikan diri dari penjara secara diam-diam. Segera pergi dan beritahu Kapten Zhou, si idiot itu, bahwa orang-orang di penjara Anda telah melarikan diri, dan dia tidak melarikan diri. Aku belum mengetahuinya," kata Qiyu dengan ekspresi muram. Tadi malam, ketika dia bertemu Chen Ping yang memegang token Jenderal Xing, Qiyu mengira Chen Ping dibebaskan oleh Jenderal Xing. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang melepaskan Chen Ping, yang berarti Chen Ping kabur secara diam-diam. Tidak peduli metode apa yang digunakan Chen Ping untuk melarikan diri, tindakan melarikan diri dari penjara seperti itu adalah kejahatan berat. Qiyu mengira Chen Ping akan meninggalkan kota secara diam-diam, jadi dia mengirim seseorang untuk menjaga gerbang kota. Benar saja, dia melihat Chen Ping meninggalkan kota, jadi dia segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou di penjara. Bagaimanapun, seseorang melarikan diri dari penjara yang dia jaga, dan Kapten Zhou juga harus memikul tanggung jawab. Alasan mengapa Qiyu terus menatap Chen Ping adalah karena Chen Ping memukulinya dalam beberapa hari terakhir. Itu telah menyebar ke seluruh kota binatang dan semua orang mengetahuinya. Awalnya, sebagai tuan muda dari keluarga Qiyu, dia memiliki ketenaran yang tidak terbatas dan dikagumi oleh semua orang kemanapun dia pergi.
tapi sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan lelucon semua orang. Terutama dipukuli oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan, sungguh memalukan. Tidak apa-apa jika Chen Ping berada di penjara dan akhirnya disiksa sampai mati. Namun, dalam 2 hari, Chen Ping keluar dari penjara. Selain itu, dia juga memegang token Jenderal Xing di tangannya. Ini sangat memalukan dan terhina bagi Qi Yuyu. Setelah Qi Yuyu memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou, dia secara pribadi memimpin orang-orang langsung ke gerbang kota. Tuan, tidak baik bagi Anda untuk memulai perang seperti ini. Lagi pula, Chen Ping memiliki token Jenderal Xing di tangannya, dan dia adalah tamu Jenderal Xing. Jika Anda ingin menghadapinya, saya pikir lebih baik melakukannya, beritahu tuannya. Pada saat ini, seseorang mengingatkan Qi Yuyu, selama Chen Ping berani meninggalkan kota, kami akan mencegatnya di luar kota dan membuang mayatnya di hutan belantara. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Xing terhadapku? Jika dia berani berurusan denganku, ayahku akan melakukannya. Jangan biarkan dia pergi. Ya, jangan khawatir. Setelah Qi Yuyu selesai berbicara, dia membawa orang-orang pergi. Tubuh Qi Yuyu terus-menerus memancarkan kemarahan yang hebat. Meskipun biksu lain tidak berani meledak secara acak di kota binatang itu, Qi Yuyu berani. Apa identitasnya? Dia adalah tuan muda dari keluarga Qi Yu, dan ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas yang hebat. Ketika tidak ada penguasa kota, ayahnya adalah pemimpin terbesar di seluruh kota bis. Bahkan jika Qi Yuyu meledak, siapa yang berani peduli? Chen Ping di sisi lain sedang mengejar Yao Mei keluar kota. Penjaga di gerbang kota tidak menghentikan mereka. Mereka akan memeriksa saat memasuki kota, tetapi tidak ada yang peduli saat meninggalkan kota. Kakak Yao Mei juga mengejarnya, dan terus mengomel, "Kamu gadis, kamu tidak patuh sama sekali. Seperti kata pepatah, jika kamu menikah dengan ayam, kamu akan mengikuti ayam. Jika kamu menikah dengan anjing, kamu akan mengikuti anjing. Kamu tertidur dengan Chen Ping, dan kamu miliknya. Mengapa kamu begitu keras kepala? Alangkah baiknya jika kamu mengikutiku dengan patuh, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Selain itu semua berkat Chen Ping bahwa saya bisa keluar dari penjara. Jika kamu tidak berjanji untuk melayaniku dengan baik, dan kemudian melahirkan anak laki-laki gemuk besar untuk menjadi suamimu dan membesarkan seorang anak, kamu masih ingin melarikan diri. Coba aku lihat kemana kamu bisa lari." Chen Ping menatap kakak Yao Mei tanpa daya dan berkata, "Tutup mulutmu, aku belum menyentuh adikmu sama sekali. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Kakak ipar, jangan berbohong padaku. Aku mendengarnya tadi malam, dan adikku berteriak begitu gembira. Bagaimana bisa itu salah? Kakak ipar, jangan khawatir. Aku pasti akan berbohong. Jelaskan gadis keras kepala ini padamu." Kakak Yao Mei mengira Chen Ping berbohong padanya. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat dan mengejar Yao Mei. Chen Ping memperhatikan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berjalan pergi tanpa bermaksud mengejar mereka. Jadi dia menuju ke arah selatan kota. Xiong Kuo berkata bahwa ada pohon besar 100 mil di selatan kota, dan saudara perempuannya Xiong Ying ada di sana. Chen Ping harus menemukan Xiong Ying terlebih dahulu sebelum dia dapat menentukan apakah urat batu roh peri itu nyata. Tapi begitu Chen Ping berbalik, dia segera menyadari bahwa beberapa napas datang ke arahnya. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang yang mengikutinya pastilah Qi Yuyu itu. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti orang di bis city ini untuk menaruh dendam. Terlepas dari apakah itu Qi Yuyu atau bukan, Chen Ping memutuskan untuk menunggu pihak lain. Jika mereka diizinkan mengikutinya, masalah urat batu roh peri mungkin akan terungkap. Dia harus terlebih dahulu menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya.
sehingga Chen Ping dapat menemukan urat batu roh peri dengan ketenangan pikiran. "Nak, kenapa kamu tidak lari?" Saat ini, suara Qiu Yu terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di depan Chen Ping. Pemimpinnya adalah Qiu Yu, yang sedang menatap Chen Ping dengan senyum sinis di wajahnya. Saat Qiu Yu sedang berbicara, beberapa biksu yang dibawanya semuanya berdiri dengan tenang dan mengepung Chen Ping untuk mencegah Chen Ping melarikan diri. Para biksu ini semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa mereka datang dengan niat buruk. "Apa yang kamu inginkan?" Chen Ping memandang Qiu Yu dan bertanya. "Menurutmu apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin membalas dendam. Apakah menurutmu itu akan berakhir jika kamu memukulku? Dan kamu melarikan diri dari penjara secara pribadi. Ini adalah kejahatan besar. Tidak akan lama sebelum Kapten Zhou akan membawa seseorang bersamanya. Ayo, bawa kamu kembali ke penjara dan buat hidupmu lebih buruk dari kematian." Kata Qiu Yu sambil mencibir, "Saya memiliki token Jenderal Xing di tangan saya. Saya sudah menjadi tamu Jenderal Xing. Jika Anda masih berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut akan kesalahan Jenderal Xing?" Audio asli channel Chen Ping bertanya dengan dingin, "Aku takut pada burung. Orang bernama Xing itu pecundang. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia berani menyentuhku, ayahku akan langsung membunuhnya." Qiu Yu tertawa keras, sama sekali tidak takut pada Jenderal Xing. Chen Pingjian tidak dapat mengancam Qiu Yu dengan Jenderal Xing. Tampaknya kekuatan dan status Jenderal Xing di antara tiga jenderal binatang bukanlah yang tertinggi. "Apakah menurutmu hanya sedikit dari kalian yang bisa membalas dendam padaku?" Chen Ping melirik orang-orang yang dibawakan Qiu Yu dan berkata sambil tersenyum menghina. Chen Ping tidak memperhatikan beberapa biksu tingkat ketiga di alam Mahayana. "Jangan bicara omong kosong. Jika aku tidak ceroboh, aku tidak akan dipukuli olehmu. Hari ini aku akan membuatmu patuh dan menjebloskanmu ke penjara," kata Qiu Yu dengan ekspresi marah di wajahnya. Begitu Qiu Yu selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan pedang yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Tanda pada pedang itu bersinar, mengandung kekuatan yang kuat. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Pedang di tangannya mengeluarkan bunga pedang dan menusuk ke arah organ vital Chen Ping. Chen Ping tidak tergesa-gesa, dengan sedikit kesalahan dalam langkahnya dan kilatan aneh di tubuhnya. Dia dengan mudah menghindari serangan Qiu Yu. Qiu Yu melewatkan pukulan itu dan menjadi sangat marah. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, dan aliran energi pedang keluar dari pedang, seperti bilah tajam, menyapu ke arah Chen Ping. Chen Ping mencibir, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata. Sebuah perisai transparan muncul di depannya. Energi pedang mengenai perisai itu dan langsung berubah menjadi sinar cahaya kecil dan menghilang. "Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani datang kepadaku untuk membalas dendam," ejek Chen Ping. Ketika beberapa biksu di belakang Qiu Yu melihat ini, mereka saling memandang dan menunjukkan keahlian unik mereka. Salah satu biksu melambaikan tangannya, dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Guntur dan kilat turun dari awan gelap dan meledak ke arah Chen Ping. Biksu lain memuntahkan seteguk api, dan nyala api itu langsung berubah menjadi ular api besar, yang bergegas menuju Chen Ping dengan mulut terbuka berdarah. Ada juga kapak besar di tangan seorang biksu. Lampu pada kapak itu bersinar. Dia mengayunkannya dengan keras, dan lampu kapak besar ditebaskan ke arah Chen Ping. Chen Ping tetap tenang dan tenang meskipun semua orang menyerang. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi dan berteriak, "Hancurkan!" Perisai di depannya memancar terang,
dan petir, ular api, dan sinar kapak menghantam perisai itu, dan terdengar suara gemuruh, tapi tidak ada cara melanggar melalui perisai Chen Ping. Hanya itu yang kamu punya, kata Chen Ping dengan nada menghina. Melihat ini, Qiu Yu merasa semakin marah. Dia mengangkat pedang di tangannya lagi dan berteriak, "Hujan pedang jiwa es!" Dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah langit, dan awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi tak terhitung jumlahnya pedang es. Itu mengalir ke arah Chen Ping. Masing-masing pedang es ini mengandung kekuatan yang kuat, dan pedang es yang padat menghantam Chen Ping seperti tetesan air hujan. Chen Ping melihat pedang es yang jatuh dari langit dengan sedikit rasa jijik di matanya. Api yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan api itu langsung berubah menjadi naga api besar, berputar di sekitar Chen Ping. Pedang es itu jatuh ke Yanlong dan langsung meleleh menjadi air. Kamu menggunakan api tertinggi klan iblis. Kamu bukan orc, kamu adalah penggarap iblis. Melihat api yang meletus di sekitar tubuh Chen Ping, Qiu Yu langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa hanya suku binatang yang bisa memasuki kota binatang. Dan ada penjaga yang memeriksa di pintu, tanpa diduga. Chen Ping, seorang pembudidaya iblis, melarikan diri dari pemeriksaan dan menyelinap ke kota binatang.